Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian pembelajaran. Mudah-mudahan soal-soal ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi alangkah baiknya bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng ya, agar kami terus bisa memberikan tutorial yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, langsung saja kita akan bahas soal yang pertama. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilaksanakan secara A. Sahih, adil, terbuka, bermakna, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, objektif, efisien, efektif, sistematis, dan akuntabel. B. Terbuka, bermakna, adil, sahih, efisien, dan efektif, menyeluruh, terpadu, akuntabel, menggunakan acuan norma. C. Sahih, adil, terbuka, bermakna, objektif, dan efisien, berkesinambungan, terpadu, menyeluruh. D. Terbuka, adil, bermakna, menyeluruh, objektif, efektif, dan efisien, terpadu, berkesinambungan, adil. E. Sahih, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Baik, kira-kira penilaian atau prinsip-prinsip penilaian ini yang harus dipedomani adalah harus secara apa ya? Pedoman dalam proses penilaian itu ada beberapa ya, diantaranya ini ya, A, B, C, D, E. Ini kira-kira yang paling benar itu yang mana untuk pedoman atau prinsip penilaian ya? Yang sesuai adalah nomor 1 ini, yang E ya, yang sahih atau valid ya, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Ini adalah prinsip-prinsip dalam penilaian, khususnya dalam proses penilaian pembelajaran. Jadi nomor 1 itu E. Nomor 2, di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktek atau tes kinerja, tugas proyek, portofolio. Nah, kira-kira ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas itu yang mana ya? A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana untuk ciri-ciri dari penilaian kelas ya? Jadi harus seperti apa untuk penilaian kelas itu ciri-cirinya ya? Ciri-cirinya adalah yang D ya, belajar tuntas ya, penilaiannya otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Nah, ini merupakan ciri dari penilaian kelas. Jadi nomor 2 D. Nomor 3, penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru atau rekan peserta didik dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Penilaian portofolio, nah itu dapat dilakukan dengan cara apa ya? Penilaian portofolio
kira-kira apa untuk yang cocok, yang sesuai dengan penilaian portofolio ini ya, dari nomor 3 ini ya. Yang paling sesuai yaitu yang C, yaitu mengumpulkan hasil kerja masing-masing dari peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Ini merupakan penilaian portofolio, itu harus intinya dikumpulkan dari hasil kerja itu ya. Jadi nomor 3 itu adalah C. Nomor 4, untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan titik-titik: A. Soal pilih ganda atau soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Soal uraian objektif, D. Kriteria, E. Tes performance. Nah, jadi untuk menghindari penilaian yang subjektif itu, guru dalam menilai prestasi itu penilaian ranah psikomotor, yaitu menggunakan apa? Kalau penilaian psikomotor itu menggunakan penilaian apa? Ya, kalau psikomotorik berarti kaitannya tentang keterampilan ya. Kalau psikomotor berarti yang sesuai adalah dengan tes performance ya. Jadi tes langsung, tes performance. Jadi nomor 4 adalah E, tes performance. Nomor 5, dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan hasil atau analisa hasil penilaian. Nah, kira-kira dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar itu seorang guru harus memperhatikan apa kira-kira ya. Melakukan evaluasi proses dalam hasil belajar itu seorang guru harus memperhatikan apa? Jawabannya nomor 5, A, B, C, D atau E. Nah, yang sesuai adalah yang E. Jadi seorang guru harus memperhatikan semua indikator yang ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Nomor 5 E. Nomor 6, dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan titik-titik: A. Substansi, konstruksi bahasa, B. Substansi, konstruksi, validitas, skor, C. Substansi bahasa, konstruksi, skor, D. Substansi, validitas bahasa, reliabilitas, E. Substansi, konstruksi, validitas, reliabilitas. Nah, kira-kira dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan apa dari A, B, C, D ini? Kira-kira apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah substansi, konstruksi, bahasa. Jadi harus memperhatikan substansinya, konstruksinya, dan bahasanya. Jadi nomor 6 adalah A. Nomor 7, dalam mengembangkan indikator hendaknya titik-titik: A. Urutan berdasarkan hierarki, konsep disiplin ilmu, dan atau tingkat kesulitan materi. B. Adanya keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. E. Memperhatikan rujukan, objek, dan atau alat bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dalam mengembangkan indikator itu hendaknya apa kira-kira urut-urutannya? Ya, harus apa kira-kira nomor 7? Jawabannya A, B, C, D atau E. Ya, jadi nomor 7, untuk mengembangkan indikator itu hendaknya
sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Jadi nomor 7 adalah D. Nomor 8, pernyataan-pernyataan di bawah ini yang paling benar adalah: A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar dan oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. E. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian. Ya, jadi kira-kira pernyataan yang benar yang mana antara A, B, C, D, E ini? Ya, yang menurut ini adalah yang paling sesuai adalah yang A. Ya, penilaian hasil belajar itu oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, kemudian bahan laporan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Ya, jadi nomor 8 adalah A. Nomor 9, untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek titik-titik: A. Kepribadian kognitif afektif, B. Kognitif kepribadian psikomotor, C. Afektif kognitif mental, D. Kognitif psikomotor afektif, E. Psikomotor kognitif minat. Nah, untuk menilai atau memperoleh penilaian hasil belajar yang baik itu harus memiliki 3 hal, ya, 3 aspek. Kira-kira apa ini? Aspek yang paling sesuai adalah yang A, B, C, D, E. Yang D yaitu kognitif, psikomotor dan afektif, ya. Yang nomor 9 adalah D. Nomor 10, penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara titik-titik. A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan, dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Nah, ini kaitannya tentang penilaian proses secara berkesinambungan. Nah, itu guru harus melakukan dengan cara apa? Kalau kaitannya tentang penilaian proses berkesinambungan itu berarti dilakukan dengan cara apa? Yang B, yaitu memberikan pretest dan post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Nah, jadi nomor 10 B. Nomor 11, ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu adalah titik-titik. A. Menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. B. Audience, behavior, condition, dan degree. C. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. D. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. E. Menentukan SK, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang akan digunakan atau terdapat pada silabus yang telah disusun. Kira-kira apa 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran itu? Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang B, audience, behavior, condition, dan degree. Kita lihat dulu, ini ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran, atau yang biasa disingkat dengan A, B, C, D. Apa itu? A. Audience, audience itu siswa. B. Itu behavior atau tingkah laku siswa. C. Itu condition atau keadaan dan siswa, dan D itu degree atau perbandingan, ya. Jadi jelas ya, nomor 11 ini 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran itu adalah B, ya, audience, behavior, condition, dan degree atau yang lebih dikenal dengan A, B, C, D. Nomor 12, dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang harus atau yang perlu diperhatikan adalah titik-titik. A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B.
B. Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang akan digunakan atau terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat bahan sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian lembar pengamatan contoh soal teknik penskoran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu hal yang perlu diperhatikan apa kira-kira? Yaitu yang sesuai adalah yang B, yaitu kita harus memperhatikan standar kompetensinya, kompetensi dasarnya, dan indikator yang akan digunakan. Jadi nomor 12 adalah B. Nomor 13, sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan atau untuk menyusun indikator kompetensi adalah titik A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi dasar mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Nah, sebagai rujukan untuk menyusun indikator. Nah, untuk menyusun indikator kompetensi itu apa? Dalam mata pelajaran tertentu, yaitu jawabannya apa? Yang C. Kompetensi dasar mata pelajaran. Jadi nomor 13 adalah C. Nomor 14, kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Nah, ini kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu kaitannya tentang apa ini? Standar kompetensi, kompetensi dasar, atau standar kompetensi mata pelajaran, atau kompetensi saja, atau standar kompetensi lulusan. Nah, ini yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu merupakan kompetensi dasar ya. Nomor 14B. Nomor 15, dalam mengembangkan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini, kecuali A. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu sehingga penilaian berjalan bersama dengan proses pembelajaran. B. Mengembangkan tugas penilaian yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. C. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. D. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar. E. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Ya, coba kita lihat dulu 8 prinsip penilaian dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, berorientasi pada pencapaian kompetensi, valid, adil, objektif, berkesinambungan, menyeluruh, terbuka, dan bermakna. Nah, maka ini yang bukan merupakan pengembangan penilaian, itu hendaknya tidak memperhatikan prinsip, karena ini kecuali yang ini yang jelas. Nomor 15 adalah yang E, itu melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD, itu bukan termasuk pengembangan dalam penilaian, bukan termasuk prinsip dalam penilaian. Nah, maka yang nomor 15 kecuali yang E. Baik sobat jurnal edukasi ya, demikian tadi beberapa soal terkait tentang penilaian, proses penilaian dalam pembelajaran. Mudah-mudahan bisa memberikan beberapa referensi untuk menyelesaikan soal-soal terkait tentang penilaian dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas partisipasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.